Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharani Zalvena dengan NIM C1C020-132 dari Prodi Akuntansi kelas R011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran jangka panjang yang diampu oleh Pak Dr. Witmi Eka Putra. Baik, untuk yang pertama, untuk materi yang pertama, adapun pokok bahasannya itu pengertian anggaran jangka panjang, lalu penyusunan anggaran jangka panjang, dan yang ketiga penyusunan anggaran operasional, yang keempat penyusunan anggaran keuangan, dan yang terakhir penyusunan arus kas masuk bersih. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Nah, anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang ini tidak selalu berupa anggaran modal. Nah, anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap di sini merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Baik. Selanjutnya, dalam penilaian rencana investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti arus kas. Arus kas atau cash flow terdiri atas kas masuk bersih atau net inflow of cash dan arus kas keluar bersih net outflow of cash. Nah, arus kas keluar bersih ini adalah kas yang diperlukan untuk unsur investasi tersebut. Yang kedua ada nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama nilai majemuk, yang kedua nilai majemuk dari anuitas, yang ketiga faktor dana pelunasan, yang keempat nilai sekarang, yang kelima nilai sekarang dari faktor anuitas, dan yang terakhir faktor kembali modal. Lalu ada biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Adapun materi selanjutnya, nilai waktu dari uang di sini seperti 10.000 sekarang tidak akan sama nilai dengan 1 tahun yang akan datang karena alat uang tersebut ditabung di bank yang akan mendapatkan bunga atas sejumlah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa terhadap hasil yang diperoleh atas penggunaan uang berkaitan dengan nilai waktu dari uang dan memiliki 6 jenis perhitungan. Lalu penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data untuk penyusunan anggaran jangka panjang yaitu yang pertama ada penyusunan aset tetap yang menggunakan metode garis lurus. Kedua, kebijakan jualan dan belian. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, anggaran sediaan. Produk jadi akhir. Lalu yang kelima, biaya bahan baku standar. Yang keenam, tarif upah standar tenaga kerja langsung. Yang ketujuh, sediaan bahan baku akhir. Yang kedelapan, upah tenaga kerja langsung. Yang ke-9, tambahan modal kerja. Yang ke-10, taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. Lalu yang terakhir, anggaran biaya overhead pabrik. Nah, adapun penyusunan anggaran operasional yang dapat kita lihat, penyusunan anggaran operasional. Penyusunan anggaran operasional di sini data-datanya sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir anggaran laba rugi. Nah, penyusunan anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang, di mana anggaran keuangan perusahaan di sini secara terstruktur dituangkan dalam laporan neraca atau balance sheet. Nah, anggaran keuangan merupakan bagian yang penting dalam suatu perusahaan, karena anggaran keuangan memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Dalam penyusunan anggaran keuangan harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang ingin dicapai. Lalu adapun perhitungan arus kas masuk bersih. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidaknya usulan investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu menghitung arus kas masuk bersih. Nah, di sini ada 2 metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu
Yang pertama, arus kas masuk bersih tanpa bunga. Nah, bila usulan investasi ini dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Lalu, arus kas masuk bersih dan bunga. Bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang dapat melihat dan mendengarkannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.